Nama saya Mario Amsel Nenggolan dengan NIM 14S2007. Di sini saya akan berbagi ilmu atau menjelaskan apa itu 7 oscillator dalam rangka pembelajaran di jaringan komputer. Nah, di sini kita harus tahu apa itu OSI model. OSI model atau Open System Interconnection model adalah sebuah rangka konseptual yang membantu kita memahami bagaimana data bergerak di jaringan komputer. Solusi model OSI model terdiri dari 7 lapisan, di mana masing-masing memiliki peran penting untuk memastikan data dapat dikirim dari pengirim ke penerima dengan benar. Dalam Mozilla Layer terdapat ada 7. Yang pertama ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Physical layer ini adalah lapisan pertama, di mana physical layer di sini data diproses dalam bentuk sinyal fisik yang ditransmisikan melalui media seperti kabel, fiber optik, atau gelombang radio. Di sini ada contohnya, adalah saat kita menghubungkan komputer ke jaringan yang menggunakan kabel LAN, di mana seperti kita lihat di komputer-komputer ada LAN, kita harus menghubungkannya. Yang kedua, ada data link layer. Lapisan kedua adalah data link layer. Tugas utama layar ini adalah memastikan pengiriman data bebas error dalam jaringan lokal. Misalnya, ketika Anda berhubung ke WiFi, dan ini memastikan komunikasi antara perangkat Anda dan router berjalan lancar. Dan contoh protokolnya adalah 8023 CSMA atau CD. Ini adalah protokol untuk Ethernet LAN. Kita masuk ke network layer. Data lapisan ketiga adalah network layer. Di sini data diberi alamat IP sehingga bisa diarahkan melalui jaringan menuju tujuan. Contohnya adalah proses routing yang memastikan data dari komputer Anda sampai ke server tujuan. Masuk keempat, di sini ada transport layer. Transport layer bertanggung jawab membaca data menjadi segmen kecil yang disebut paket. Layar ini memastikan paket-paket tersebut dikirim ulang jika terjadi kesalahan. Contohnya adalah protokol TCP yang digunakan saat browsing internet. Di sini ada analogi TCP, itu analoginya adalah percakapan telepon. Yang pertama, pengirim atau komputer klien mengirimkan tujuan atau server melalui telepon. Pengirim meminta konfirmasi. Apakah Anda siap menerima data? Tujuan mengkonfirmasi, ya saya siap. Pengirim mengirimkan data secara bertahap. Tujuan mengkonfirmasi setiap penerimaan data. Kita masuk ke sesi kelima atau session layer sini. Di sini di OSI kelima ini session layer mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat. Misalnya, ketika kita login ke akun email, layer ini menjaga koneksi tetap aktif selama sesi berlangsung. Di sini ada contoh kita ketika akan login ke email, dan di sini session layer itu untuk menjaga koneksi tetap aktif selama sesi berlangsung. Setelah maksudnya sini kita sedang berlangsung memasukkan username dan password kita. Di sini session layer menjaga koneksi kita tetap aktif untuk bisa login. Lanjut ke presentation layer. Presentation layer berfungsi sebagai penerjemah data. Misalnya data dapat dalam format binary diterjemahkan menjadi teks atau gambar agar dapat dimengerti oleh aplikasi di komputer kita. Di sini contohnya itu presentation layer itu berfungsi sebagai penerjemah data dan terjemahkan teks ke binary.
karena komputer hanya dapat em, membaca atau membaca binary. Kenapa OSI model penting? Yang pertama, standar universal. OSI model memberikan kerangka kerja standar untuk komunikasi jaringan. Mempermudah troubleshooting, dengan memahami lapisan-lapisan ini, kita bisa mudah menemukan dan memperbaiki masalah di jaringan. Panduan desain jaringan, OSI model membantu desainer jaringan menciptakan sistem yang efisien dan terstruktur. Yang ketujuh, ada application layer. Lapisan terakhir adalah application layer. Layer ini adalah tempat aplikasi seperti web browser, email, dan aplikasi chatting bekerja. Contoh, protokol di layer ini adalah HTTP yang digunakan untuk mengakses website. Di sini ada web HTTP. HTTP ini adalah suatu protokol untuk mengakses website. Jadi ini ada di application layer ya. Nah, di sini ada cara kerja OSI model. Bagaimana OSI model bekerja? Tujuh lapisan ini bekerja secara berurutan. Saat kita mengirim data, misalnya email, data akan diproses dari application layer ke sesi pengiriman hingga physical layer. Data kemudian diterima oleh perangkat tujuan dan prosesnya dari physical layer kembali ke application layer. Nah, di sini ada application layer, ada physical layer. Physical layer itu ada di bawah. Kita mengambilnya dari bawah, itu adalah physical layer, itu adalah eh, layer pertama. Di sini ada LAN 2, sending cable dan receiving cable. Di situ sending cable adalah yang mengirim datanya ke receiver. Yang bentuk datanya itu adalah bentuk binary, itu 01. Baru lanjut ke data link layer. Di sini dari frames diantar oleh internet. Analoginya itu adalah Ethernet, itu Ethernet atau WiFi. Situ analoginya adalah sebuah truk. Ethernet WiFi, internet dan WiFi itu adalah sebuah truk. Dan truk ini mengantarkannya ke intra network communication. Baru lanjut ke network layer. Di network layer sudah berbentuk paket, dan paket itu diangkut oleh IP, SMP, ICMP, IPsec, dan paket assembly juga diantar oleh truk atau IP-nya, atau protokol IP, SMP, dan IPsec. Lanjut ke transport layer. Di sini ada segmentation, yaitu segmentation adalah 01, itu adalah binary. Dan di sini diantarkan paketnya itu dalam bentuk TCP, protokol TCP dan UDP. Kita berbagi per segmen, baru diantar dan dikembalikan, dan dikirim ke assembly. Baru di sisi layer, di sini ada komputer, kita masukkan soket ke datanya. Di sini baru ada percentage layer, ada compression, baru ada encoding, baru ada enkripsi. Baru application layer, ada komputer di sini. Komputer ini kita mau contoh seperti yang tadi, kita mengakses sesuatu web atau HTTP. Kita minta, kita request dari sini, dari komputernya, HTTP sih, misalnya kita pakai HTTP eh, Polybatam, minta apa seperti itu, sebagai tujuh website lain, kita request ke server. Nah, di server akan direspon atau diterima. Baru dari sini direspon dan dikirim lagi ke application layer atau ke komputer ini. Dan itu akan